semua, selamat datang di hari pembacaan pasaran. Hari ini kita akan mulai membaca pasaran Pahing. Jadi untuk rekan-rekan yang lahir kebetulan di hari Pahing atau mengenal orang-orang Pahing, ini mungkin bacaan yang cocok untuk kita semua ya. Jadi untuk Pahing ini dalam pasaran Jawa, dia merupakan pasaran dengan angka tertinggi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menghitung weton, Pahing ini yang paling tinggi nilai pasarannya. Nah, sebenarnya berdasarkan ilmu titan dari simbah-simbah kita, pasaran Pahing ini merupakan pasaran yang memiliki angka yang paling besar. Jadi kemudian orang-orang Pahing itu juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat penuh cinta kasih. Jadi orang-orang yang sangat penyayang. Kemudian dia juga punya bakat pemimpin untuk pasaran Pahing ini. Kemudian dia untuk orang-orang pasaran Pahing itu juga dikenal sebagai pecinta seni. Jadi kalau mereka bergerak di dunia seni, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat penuh ide-ide dan hebat. Oke, sekarang kita lihat kalau berdasarkan tarot, bagaimana dengan orang-orang yang pasaran Pahing. Kita kocok dulu ya. Jadi kalau orang pasaran Pahing ini kalau diceritakan dalam elemen, dia itu diceritakan elemennya api, dan arahnya biasanya arah hidupnya itu berkuasanya atau keberuntungannya itu di arah selatan. Tapi sekali lagi itu nanti juga sangat bergantung pada hari lahir mereka. Mereka lahir di hari apa, jam berapa, itu juga sangat menentukan keberuntungan kalau bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat apa yang ada untuk pasaran Pahing. 1, Knight of Wands, and then 2 of Swords, and then Ace of Swords, and Queen of Cups. Nih, kartunya sangat indah sekali untuk pasaran Pahing ya. Oke, untuk pasaran Pahing kita mulai dengan Knight of Wands. Ini artinya kalau kalian mengenal orang-orang dan pasaran Pahing, mereka tuh orang-orang yang sangat ready to take action. Jadi sangat siap untuk mengambil tindakan. Sedangkan di sini selain mereka itu orang-orang yang sangat ready to take action, dikuatkan lagi dengan 2 of Swords. Jadi dia benar-benar kalau sudah punya pendirian dan walaupun dia berhati-hati ya dalam melakukan, tapi mereka tegas. Kemudian Ace of Swords ini sebenarnya orang-orang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya pasaran Pahing itu mereka punya kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi secara bakat mereka tuh sudah sangat tinggi. Ditambah lagi Queen of Cups, itu artinya bahwa mereka itu selain intelek, mereka juga perasa bukan dalam arti mudah baper ya, tapi perasa di sini adalah mereka itu compassionate, artinya mereka sangat pengasih dan penyayang. Jadi orang Pahing ini benar-benar orang yang luar biasa ya. Mereka tegas, mereka cerdas, dan mereka perasa. Jadi selain di sini juga ini juga menunjukkan bakat intelektual yang tinggi. Jadi kalau tadi di dalam Primbon Jawa disebutkan orang Pahing itu memiliki bakat seni, berarti bakat seninya memang bukan abal-abal, bakat seni yang tinggi. Itu untuk keseluruhan
secara umum ya untuk pasaran Pahing. Sekarang kita lihat masing-masing hari Pahing. Kira-kira apa sih masing-masing hari itu yang perlu dicermati, atau mungkin bakat terpendamnya dari masing-masing, mulai dari Senin sampai hari Jumat. Oke, sekarang kita akan melihat hari-hari dari masing-masing yang lahir di pasaran Pahing ya. Lihat. Untuk hari Senin ini Six of Cup. Oke, Selasa Five of Wands. Kamis Rabu Queen of Wands. Kemudian Eight of Pentacles hari Kamis. Hari Jumat Three of Wands. Dan yang terakhir hari Minggu Sabtu Judgment. Hari Minggu The Fool. Oke, kita atur dulu. Nih, kalau dilihat dari sekilas nih ya, benar-benar orang-orang Pahing ini benar-benar menguasai ininya, apa namanya, menguasai teknik yang harus mereka kuasai. Oke, kita mulai dengan Six of Cup. Di sini, ini artinya orang-orang Pahing yang dilahirkan di hari Senin Pahing itu orang-orang yang super penyayang. Jadi mereka itu orang yang very loving, sangat mengasihi sesamanya, mengasihi saudaranya di sini, dan mereka mengasihinya itu sangat tulus. Kemudian untuk yang Five of Wands di hari Selasa ini terlihat bahwa di sini mereka adalah orang-orang yang sebenarnya agak sering bimbang, tapi tidak akan terlihat di luar. Kemudian yang berikutnya adalah Queen of Wands. Oke, untuk Queen of Wands ini terlihat bahwa orang yang lahir di hari Rabu Pahing ini merupakan puncak dari orang-orang yang punya bakat seni. Jadi bakat seninya di sini nih. Ini yang paling berbakat untuk bidang seni. Kemudian untuk yang Eight of Pentacles ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Eight of Pentacles hari Kamis ini terlihat bahwa dia merupakan orang yang rajin. Jadi kalau kalian kenal atau punya pegawai yang harinya itu Kamis Pahing, hari lahirnya, kemungkinan dia orang yang bahasa Jawanya orang yang temen, atau orang yang sangat rajin, rajin dalam pekerjaannya. Jadi nggak main-main ya, dia sangat rajin. Selain dia cerdas dan dia berbakat. Kemudian untuk Three of Wands. Three of Wands ini yang lahir di hari Jumat. Untuk Three of Wands ini merupakan orang-orang yang sebenarnya suka berpetualang dalam arti berpetualang ini bukan berarti dia petualang cinta, bukan ya, tapi berpetualang ini dia adalah orang yang gemar belajar. Jadi dia akan mengembangkan cakrawalanya itu untuk yang hari Jumat Pahing. Untuk orang yang lahir di hari Sabtu ini Oke, untuk yang lahir di Sabtu Pahing ini ditandai dengan kartu Judgment ya. Kartu Judgment, kartunya cantik sekali. Ini merupakan orang-orang yang sudah mengalami pembebasan. Jadi mereka benar-benar orang-orang yang sudah setelah enlightenment, jadi sudah bebas, sudah free
free dari ini apa namanya, untuk memulai kehidupan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah yang hari lahirnya ini, yang minggu minggu Pahing. Ini terlihat ditandai dengan the fool. Ini artinya bukan berarti mereka foolish atau bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang gampang berbahagia, dalam artian mereka sudah tidak lagi terikat dengan ikatan-ikatan yang dimiliki oleh orang lain. Mereka sudah bebas, kemudian mereka siap untuk explore ke dunia. Makanya biasanya mungkin kalau ini untuk seorang autor atau penulis, ini kartu ini sangat cocok sekali. Makanya mereka punya bakat seni dan mereka orang yang sudah free thinker, berpikir bebas dan biasanya inovatif. Itu untuk orang-orang ini ya, orang-orang Pahing ini. Nah, sekarang apa sih pesan semesta untuk orang-orang yang lahir di Pasaran Pahing? Jadi untuk orang yang lahir di Pasaran Pahing, untuk pesannya untuk saat ini adalah, kita kocok dulu. Friendship. Kemudian yang berikutnya adalah music. Wow, benar-benar bakat seni yang dikembangkan di sini. Dan moon energy. Jadi bagi orang-orang Pahing ini terlihat sekali ya, bahwa sebenarnya mereka itu harus benar-benar menghargai pertemanan, karena orang Pahing ini, karena mereka punya bakat seni, kehalusan jiwanya berbeda dengan orang lain, mereka tidak akan bisa hidup kalau sendirian. Jadi walaupun dia itu seorang yang free thinker, bisa berpikir sendiri, tapi kalau tidak punya friend, mereka juga tidak akan bisa berkembang. Karena yang namanya bakat seni itu bisa sangat muncul, bisa sangat bagus kalau mereka memiliki hubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Jadi untuk orang-orang Pahing, jangan lupa ya teman-temannya disapa, karena teman, pacar, mantan, orang tua itu bisa jadi sumber ide kalian kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengembangkan bakat kalian. Music. Oh ya, jelas ini untuk yang memiliki bakat seni ini, music ini, muse itu benar-benar membawa inspirasi. Jadi dengarkan musik, dengarkan suara-suara, latih pendengaran kalian, nanti kalian akan mendapatkan ide. Kemudian moon energy ini artinya sebenarnya untuk orang-orang Pahing, silahkan berikatan apa ya istilahnya, berhubungan kembali dengan sisi lembut kalian. Jadi moon energy, karena yang namanya seni itu tidak akan bisa muncul, bakat seni, keindahan itu tidak akan bisa muncul dari sesuatu yang keras. Jadi silahkan berhubungan kembali, tapping lagi pada memori-memori yang penuh kelembutan, kemudian pada sisi lembut kalian, silahkan dimunculkan. Gak usah takut bahwa dunia ini not as good as it seems. Jadi walaupun kadang orang lain itu membuat kita berusaha, untuk orang-orang Pahing ya, berusaha menghancurkan kita kalau kita lembut, tapi sebenarnya nggak begitu. Jadi kalau mereka sepertinya kok menggunakan kita karena kita lembut, karena kita penyayang, itu mereka sebenarnya yang rugi mereka, bukan kita. Karena kebaikan kita, kelembutan kita itu tidak akan pernah rugi kalau kita keluarkan. Apalagi saat ini ya, alam itu sedang benar-benar memerlukan banyak sekali doa dan cinta kasih dari kita
Jadi jangan dilupakan bahwa kita itu hidup di bumi dan kita nggak sendirian, dan mereka juga butuh doa dan cinta dari kita. Jadi kita lembut pada alam, kita lembut pada sekitar kita, itu tidak akan pernah rugi. Dan saya percaya Gusti Allah juga akan menyarankan bahwa kita tuh saling berhubungan dengan kelembutan, bahkan dengan alam sekalipun. Jadi jangan sampai kita karena banyak manusia yang membuat kita itu merasa tersakiti, terus kita melupakan kelembutan kita. Jangan sampai begitu. Semoga hati kita tidak dipenuhi kekerasan. Jadi untuk orang-orang baik, thumbs up untuk mereka, benar-benar 2 jempol, karena mereka benar-benar orang yang sangat berbakat. Dan dari sisi Primbon sendiri, orang Paying ini selain disimbolkan oleh api, mereka juga disimbolkan oleh matahari, sumber kehidupan. Matahari itu mau kita sembunyi dalam kamar, mau kita sembunyi dalam gua, mereka tetap matahari itu tetap terbit. Jadi mereka tetap melakukan tugasnya, apapun yang kita lakukan. Jadi itu untuk orang-orang yang punya pasaran Paying. Semoga bermanfaat bacaan ini. Kalau tidak cocok ya yang namanya kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi mungkin nanti bisa cocok dengan bacaan yang lain. Begitu saja dari saya, dari Ranran. Terima kasih. Jangan lupa tetap berbuat baik pada sesama manusia dan alam ini. Terima kasih banyak. Jangan segan-segan mampir lagi di kesempatan lainnya.